Bab 3. Ustadz atau paranormal. Ustadz atau paranormal. Zahwa, lepaskan. Ayah jangan mati duluan. Ustadz, cepat tolong suami saya. Tiba-tiba Ella datang membawa seorang pria yang umurnya lebih muda dariku. Nampak dewasa karena kumis tebal seperti Pak Raden. Dia langsung menarik anakku dengan sekuat tenaga. Akhirnya cengkraman demi terlepas juga. Ayah, masih bisa napaskan? Masihlah, Mah. Untung Mamah datang tepat waktu. Kalau tidak, Ayah sudah jadi perkedel. Jangan dong ya, gak enak perkedel rasa daging Ayah. Hus, Mamah nih. Aku hanya menggeleng berusaha sabar. Aneh, istriku nampak tidak setakut diriku. Meskipun sesekali dia cemas, namun dia lebih santai. Yang paling aneh, kenapa setan itu hanya menyerangku? Dia seakan ingin memakanku hidup-hidup. Sedangkan Ella sama sekali tidak diliriknya. Harusnya demit itu bersikap adil agar tidak hanya aku yang kelimpungan. Sial, hari ini hidupku begitu apes. Niat berlibur bersama pujaan hati malah hampir mati. Rencana bahagia purna sudah. Yang tersisa hanya rasa penuh tanda tanya dan keresahan yang luar biasa. Bu, tolong ambilkan segelas air. Perintah seorang sosok pria seperti Ustaz. Tanpa banyak berkata, istriku berlari ke dapur, sedangkan Zahwa masih dalam cengkramannya. Dia terus berteriak tak karuan, menunjuk dan melotot ke arahku. Oh Tuhan, dosa apa aku? Kenapa setan dalam tubuh Zahwa begitu membenciku? Padahal kami belum pernah kenalan. Ini Ustaz. Ustaz meraih segelas air putih, lalu dia bacakan ayat kursi dan entah apa lagi. Suaranya samar-samar. Loh, kok airnya malah diminum Pak Ustadz? Tanyaku. Ustadz bukan menjawab, hanya menganggukkan kepala. Gelas dia letakkan di samping. Kedua tangan sibuk memegangi pundak anakku dari belakang. Tangan kanannya mengibas-ngibas ke kanan. Aku bingung apa yang dia maksud. Sedangkan Ella sudah menepi menjauh dariku. Seisi air dari mulut Ustadz itu menyembur ke arahku. Wajahku basah lagi. Allahu Akbar, teriak Ustadz itu sambil mengusap wajah anakku. Sekian detik kemudian Zahwa pingsan. Dengan sigap Ustadz aneh itu menyanggah tubuh anakku. Zahwa, bangun nak. Ella merangkul tubuh anak kami dan meletakkan bagian kepala di pahanya. Mama, Ella memeluk erat tubuh Zahwa. Begitu pula denganku. Rasanya lega. Akhirnya sosok asal bisa keluar. Ella merangkul anak kami agar duduk di sofa. Tak lupa mempersilahkan Ustadz duduk bersama. Ustadz, terima kasih sudah menyadarkan anak saya, ucapku sedikit sungkan. Masih kesal karena disembur air olehnya. Aku juga sama sekali tak mengenalnya, dia bukan Ustadz di komplek ini. Sama-sama Pak, tapi saya harus menyampaikan kabar buruk. Maksud Ustadz? Jadi gini Pak, anak Bapak kemasukan sosok hantu yang sakit hati dan benci pada seorang suami. Lah, kenapa ganggu keluarga saya? Tanyaku benar-benar tak mengerti. Saya juga tidak tahu alasan makhluk gaib itu mengikuti Bapak. Namun, dari hasil terawangan saya, sosok tadi adalah seorang perempuan, tepatnya istri pertama yang bunuh diri. Karena suaminya berselingkuh. Arwahnya penasaran sehingga mengetahui setiap pria yang hatinya seorang atau condong untuk berbuat demikian. Tapi kenapa suami saya Ustadz? Jelas-jelas ayah orangnya setia. Rumah tangga kami hampir 20 tahun. Tak mungkin dia mendua. Benarkan ayah? Tanya Ella meliriku. Iya mah, jawabku gugup. Pak Ustadz jangan sok tahu. Anda ini seorang ustadz atau paranormal. Seenaknya mengarang cerita. Saya suami setia, mana mungkin berniat selingkuh. Maaf Pak, saya tidak tahu soal itu. Namun saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Anak saya sudah sadar. Lebih baik Ustadz pergi saja. Sengaja aku mengesir pria itu, takut pembicaraan makin melebar. Bahaya jika skandalku dengan Nadia terbongkar. Cinta terlalang ini sudah aku jaga hampir 10 bulan. Tak rela jika kandas hanya karena hal aneh. Tapi, Pak, kita harus bersihkan rumah ini dari aura negatif. Caranya gimana? Tanya anakku.
Rumah ini harus mengadakan pengajian. Undang semua rekan kerja Bapak karena kata istri Bapak kejadian ini diakibatkan kedatangannya setelah kerja di luar kota. Halah, gak usah mengada-ngada, pergi sana. Ih, ayah kok sensi sih? Emang kenapa kita ngadain pengajian? Kan bagus ya, sekalian ajang silaturahmi. Benar kata Zahwa ya. Toh, caranya tidak aneh-aneh, masih sesuai syariat agama. Sekalian syukuran karena ayah diangkat jadi manajer 5 bulan lalu. Kan pas itu kita nggak ngadain syukuran. Tapi mah setuju saja ya. Awak tak mau diganggu sosok serem itu lagi. Ih, tadi tuh rasanya kayak diajak terbang, tapi nggak bisa turun, kan ngeri banget. Ya sudah, terserah kalian. Demi kebaikan anakku, lebih baik menuruti Ustadz aneh itu. Aku harus memikirkan cara agar Nadia tidak hadir. Kapan acaranya harus dilaksanakan, Ustadz? Besok, Bu. Harus secepatnya. Nah, kebetulan besok tanggal merah cocok. Ya sudah, Mama atur semuanya. Soal undangan, biar ayah yang mengabari rekan kerja di via online. Siap, Ayah. Baiklah, aku bisa tenang. Nadia tak akan datang, aku pastikan undangan ini tak akan sampai di telinganya. Keesokan harinya, anak dan istriku sibuk mengatur pengajian. Nanti malam, mulai dari membereskan rumah, memesan catering, dan jajan basah. Sedangkan aku sibuk di kamar, pura-pura menyelesaikan pekerjaan. Padahal aku sedang menghubungi Nadia. Pujaan hatiku sedang marah, dia merajuk tak mau mengangkat telepon. Mas sudah kirim 5 juta buat kamu beli jajan, jangan marah lagi ya sayang. Jurus jitu aku keluarkan, sebuah pesan dengan foto bukti transfer via M-Banking aku kirim. Yeh gitu dong sayang, tapi ini belum cukup membayar kekecewaan aku kemarin, pokoknya aku minta kalung berlian. Saat Jari hendak membalas pesan, Ella masuk kamar tanpa ketuk pintu. Refleks ponsel aku buang sembarangan tempat. Untung masih jatuh di kasur. Ayah, bantuin mama sebentar. Sekalian jangan lupa hubungin teman-teman ayah. Iya siap mah. Ya udah ayo bantuin dulu. Geser-geserin bangku. Mama nggak kuat, nanti bahaya kalau lengan jadi berotot. Siap Dinda. Mau tak mau aku bantu Ella mengurus ini dan itu. Waktu tersita begitu banyak sampai tak terasa azan maghrib berkumandang. Aku sudah rapi menyambut tamu di depan rumah. Ella masih di kamar. Dia belum selesai dandan dari tadi. Sementara rekan kerjaku satu persatu berdatangan. Mas, kamu kenapa nggak bisa dihubungin? Zahwa sakit apa? Tanya Nadia yang tiba-tiba muncul. Dek, kenapa kamu kesini? Ih, Mas malah balik bertanya. Ayah, lagi ngobrol sama siapa? Ella mendekat ke arahku dan Nadia. Dia menggandeng mesra tanganku dan tersenyum ramah pada Nadia. Di sisi lain, Nadia menampakkan raut bingung. Matanya menatapku penuh tanda tanya.